jumpa lagi di Anamezo Channel. Jadi hari ini kita akan bikin video ya di weekend kali ini ya, di hari Sabtu. Jadi kita akan melakukan kontennya seperti apa? Kita akan melakukan aksi kebut-kebutan ya di jalan tol guys. Jadi jangan diikutin ya kalau tidak dilakukan secara profesional. Seperti apa keseruannya? Stay tune terus guys. Jadi kalau di hari Sabtu atau Minggu ya, atau di weekend lah kita ngomong, itu jalan Jakarta Bogor ini cukup rame ya guys. Jadi bisa dilihat, ini padahal jam 9.45 dan arusnya sudah mulai agak sedikit macet ya. Jadi ini arahnya ini dari Bogor kota ya, kita menuju ke arah Sentul ya. Jadi nanti kita akan mulai aksinya dari tol Sentul. Jadi sekali lagi jangan diikutin guys yang kayak gini ya. Sebenarnya mengajarkannya jadi kurang baik ya. Tapi ya ini merupakan salah satu dari hobi saya ya. Jadi memacu adrenalin sekaligus membuang kerak-kerak karbon dari mobil. Karena kalau mobil itu setiap hari dibawa jalan di kecepatan RPM tinggi ya, itu lebih bagus dibandingkan yang RPM rendah. Jadi kalau kayak saya, jarak dari rumah ke kantor itu kan jalan biasa guys. Jadi itu lebih menggunakan yang RPM-nya yang rendah. Sedangkan kalau yang bagus itu sebenarnya diajak seminggu 2 kali atau 3 kali itu diajak morning run. Tujuannya itu membuang kerak-kerak karbon dari mobil hasil pembakaran yang dari bahan bakar tersebut ya. Jadi kalau di dalam kota ini jalan yang agak sedikit macet atau crowded itu memang kurang begitu bagus buat kendaraan ya, baik itu mobil maupun motor. Di motor atau mobil tuh juga sekali-sekali harus diajak lari cepat ya, atau sprint gitu. Jadi kalau saya tuh memang setiap minggu memang akan bawa kendaraan untuk diajak morning run ya. Cuman terkendala sekarang kan di beberapa jalan tol kan sudah diberikan atau sudah ada IETL ya. Jadi itu ada buat pelanggaran itu semua dari segi kecepatan, beban berat dari mobil itu sekarang dipantau oleh kamera CCTV. Jadi kalau saya lihat informasinya, kalau yang dari Jakarta Bogor maupun arah sebaliknya ya, itu kamera CCTV itu pelanggarannya lebih ke berat mobil. Jadi kalau kapasitasnya melebihin dari beban itu akan ke-record ya. Jadi kalau untuk yang batas kecepatan sih saya lihat di sini nggak ada. Cuma beberapa di aplikasi Waze ya, kalau kita lihat itu memang dikasih peringatan guys. Jadi dibilang oh nanti berapa ratus meter lagi ada kamera CCTV yang akan memonitoring kendaraan kita. Tapi kalau saya lihat dari kamera CCTV-nya itu nggak ada lampu blitz yang mengatakan bahwa itu untuk merekam kecepatan mobil gitu. Jadi sebenarnya sih susu aja sih, tergantung kalian. Biasanya saya bermain morning run itu setiap minggu itu hanya sendiri aja, single. Cuman kalau kadang di beberapa jalan ada yang suka yang memancing ya, atau mungkin ada yang suka ngebut, itu biasanya saya suka terbawa ya. Tapi itu semua saya lakukan hanya untuk kegiatan positif
tanpa didampingi oleh ahlinya, atau yang belum cukup ahli jangan lakukan sembarangan di jalan umum maupun di jalan tol. Karena kenapa? Ini akan membahayakan semua pihak, baik kita maupun kendaraan lain ya. Bedanya kalau dulu mobil saya sebelumnya itu Honda Jazz tahun 2012, Jazz Matic tipe GE8 ya. Nah cuman dulunya itu memang saya lebih suka cari top speed dari mobil tersebut. Namun sekarang saya memakai mobil ini all new X3, mana basis atau basic dari mobil ini itu teknologinya stay aktif, matic juga, cuma dia 2000 cc guys. Kalau Jazz itu kurang lebih di angka 1498 cc atau 1500 cc ya. Jadi kalau di mobil ini saya lebih kejarnya ke torsi ya. Kenapa torsi? Jambakan dari gasnya itu sedikit ditoel aja udah mulai narik gitu. Kalau kita mau cari kejar top speed, kalau baik itu di tol maupun di jalan umum, kayaknya agak susah ya. Karena kenapa? Ya kalian tahu sendiri, jalanan di ibu kota sendiri kan cukup ramai. Jadi buat apa gitu kita mau cari top speednya gitu. Just info, sebenarnya mobil ini sudah di remap sebenarnya ya, udah di remap di Rev Engineer di Jalan Panjang Kebonjeruk. Itu biayanya kurang lebih sekitar 3.500.000 ya. Tujuannya di remap itu adalah kita memaksimalkan potensi dari mesin mobil tersebut ya. Jadi katakan mobil ini di red line atau ada RPM, kan kalian lihat di speedometer kan ada yang jarum menunjukkan angka 1 sampai 8. Itu kan kurang lebih di angka 6 atau sampai 8 itu ada red line ya, ada yang warna merah. Nah sebenarnya itu batas kecepatan atau batas yang dari pabrikan ya, itu menyetel bahwa diatur di kurang lebih tidak melebihin dari red line tersebut. Nah namun dengan di remap kita bisa memaksimalkan potensi dari mobil tersebut guys gitu. Jadi baik dari torsi maupun HP itu horsepower-nya terutama itu semua di settingnya dari mana? Settingnya melalui remap tadi ya. Jadi ECU-nya kita, ECU mobil itu disinkronisasi menggunakan OBD ya. Jadi mereka pakai komputer mereka, laptop, di scan apa yang kita mau buka itu semua bisa. Jadi mulai dari limitnya kita bisa buka, RPM-nya, terus udah gitu dari permainan gas ya, atau gas buangnya itu juga bisa dimajuin, pembakarannya itu juga kita bisa majuin timingnya. Tuh. Sorry nih saya sambil bawa mobil sambil jelasin ya, jadi biar kalian juga nggak suntuk juga menunggu aksi-aksinya, jadi stay tune aja karena memang jalannya juga agak cukup crowded ya. Ini kita udah di Jalan Raya Sentul. Bentar lagi kita akan masuk ke Tol Sentul mengarah ke arah Jakarta gitu. Semoga sih jalannya lancar, jadi aksinya bisa kita rekam ya. Oh iya, kalau kalian lihat di video kali ini ya, tampilannya mungkin
kelihatannya jaraknya masih jauh ya antara mobil saya dengan mobil di depan. Padahal itu sebenarnya bisa dibilang jaraknya itu kurang dari 1 meter gitu guys. Jadi ini ya, efek dari kameranya aja. Mantap juga nih guys. Dan kalau udah di remap ya, saya pastikan untuk cakram rem, terutama untuk keempat roda, kalau bisa itu kalian upgrade. Karena kenapa? Ya ibaratnya kalian lah lari pengen cepet, tapi sepatu kalian itu pakai alas kakinya tuh pakai sendal, otomatis kan kaki kalian jebol. Nah, mendingan kita ganti yang alas sepatunya itu lebih bagus gitu ya. Tujuannya apa ya, balik lagi itu adalah safety atau keamanan gitu. Jadi kalau dulu orang bilang wah mobilnya kurang kencang, ganti parts ini parts itu, ya memang ada berpengaruh, cuman itu tidak naik signifikan ya. Karena kenapa? Kalian ganti spare part kalaupun tidak dilakukan di remap ECU itu juga sama, tidak memaksimalkan potensi dari mesin kendaraan tersebut. Nah, jadi saya harapkan kalau memang kalian punya hobi yang suka modifikasi, ya mungkin dari exhaust ya, dari muffler, dari header, maupun dari central pipe untuk gas pembuangan, itu mungkin kalian bisa upgrade. Cuman saran saya, mendingan kalian remap dulu sih. Tujuannya remap itu kalau kalian ngerasa ini kurang kencang, barulah kalian ganti yang lain, nggak masalah. Daripada kalian udah ganti spare part dan sebagainya, udah buang-buang duit, terus hasilnya tidak begitu signifikan, kan kalian juga akhirnya kecewa 2 kali. Nah, kalau di remap harusnya itu pasti kalian jauh lebih puas dibandingkan mobil Anda sebelumnya. Karena kenapa? Potensi mesin kita bisa keluarkan lebih maksimal. Mungkin pada mau masuk tol atau mungkin ada yang mau akses ke arah sirkuit Sentul nih guys. Maklum ya nih hari Sabtu, pada saya udah berangkat pagi-pagi dari Jakarta dan ini udah hampir pukul 10 ya. Macet-macetin puncak, kasihan juga warga yang puncaknya keluar-keluar.
crowded ya, tapi kita mungkin lihat aksinya. Coba kita akan coba. Ini udah masuk tol sekitar jam 10 pagi. Nanti kita akan lihat kira-kira jam berapa nyampenya. Stay tune terus guys. Guys, ada yang nantang-nantang di belakang ya. Sepertinya Daihatsu masalahnya. Kita lihat saja. Jadi mobilnya warna silver. Tadi di belakang nih udah mulai. Kita kasih jalan dulu lah guys, nggak enak. Guys, nah mobilnya udah di depan kita nih. Plat nomornya Bogor F1872 DH Daihatsu Xenia. Nah ini kita coba ajak, siapa tahu dia tertarik guys. Oke.
sejauh ini kok belum ada ya yang morning run juga nih. Biasanya di hari Sabtu atau Minggu nih banyak. Ini pada tidur kan. Dari Sentul menuju ke exit tol Cibubur. Jalan juga cukup lumayan ramai. Balik lagi, kalau remap itu kalau ditanya boros nggak sih, sebenarnya tergantung dalam artian kegatelan kaki kalian itu nginjak pedal gas itu sedalam apa gitu loh. Kalau memang kalian banyak suka geber-geber, nginjak gasnya terlalu dalam-dalam, terus kaki kalian yang gatel, ya otomatis bisa dikatakan boros. Namun kalau tujuan remap itu sebenarnya gasnya nggak perlu terlalu dalam-dalam ya. Jadi cukup hanya seperempat aja kita injak, itu gasnya sebenarnya udah towel guys, gitu loh, udah jalan. Ya tujuannya itu memaksimalkan torsi yang ada, horsepower yang ada, itu kita keluarkan dari mesin mobil tersebut, gitu. Jadi kalau biaya remap itu tergantung, ya mulai dari harga 3,5 ada, 4,5 ada, 5 juta tergantung dari kendaraan dan kerumitan dalam setting di remap ECU tersebut guys. Jadi kalau saya recommended sih, kalau mau memang remap semua mobil ya, itu saya sarankan di Rev Engineer ya. Kalian kalau ada punya Instagram, ketik aja di Rev ya, Romeo Eco Video ya, engineernya engineer biasa ya, engineering. Nah itu bisa kalian lihat di situ. Itu banyak mobil-mobil yang di remap sama OTD ya. Jadi kalau cari kalian mau pakai OTD aja. Terus itu kalau di seputar Jakarta Barat. Kalau di daerah Jakarta Selatan mungkin bisa coba Sigma Speed di Jakarta Barat. Sigma Speed juga boleh sih, coba kalian cari tahu aja di Sigma Speed. Cuman biasa saya pakainya ke Rev Engineer. Jadi mobil ini tuh nggak pernah masuk ke bengkel resmi guys. Jadi cuman hanya pertama doang sebagai syarat di kilometer kurang lebih 1000 ya. 1000 itu kan biasa untuk servis pertama, untuk penyetelan klep-klep dan sebagainya. Udah, selanjutnya saya udah nggak pernah pakai
bengkel resmi ya, semuanya saya serahin sama si rev engineer, dari oli terus filter oli itu semua saya serahkan ke dia gitu. Tujuannya kenapa? Kalau saya nggak pakai bengkel resmi itu ada PPN-nya ya, terus udah gitu ada biaya jasanya, itu yang bikin mahal sebenarnya gitu. Jadi kalau kita compare dengan bengkel lainnya, mereka ada, cuman gapnya itu menurut saya cukup signifikan. Jadi sayang sih, prosesnya juga sama, cara pengerjaannya juga sama, cuman dia hanya ada bedanya, dia ada ongkos pengerjaan sama ada PPN. Jadi untuk mobil harian ya, daily car maupun yang suka semi racing, itu saya sarankan sih ke rev engineer. Ini bukannya mempromosikan, cuman beda deh, serius, saya nggak pernah bohong. Dari servis rutin berkala maupun spare part, mereka ya bisa dibilang cukup oke lah di mata saya gitu. Jadi kalau remap bisa dibilang boros, bisa dibilang irit, bisa juga, tergantung balik lagi ke kaki kalian. Ini jalannya agak sedikit crowded ya. Pada mau liburan weekend. Tapi balik lagi mengenai remap, untuk mobil-mobil tua memang tidak semua ya bisa di remap, karena tergantung dari software dari si remap tersebut, karena nggak semua engine-nya bisa compatible. Kalau bisa naik HP horsepower ya, HP itu horsepower ataupun torsi, saya pastikan itu naik. Sekitar berapa tergantung ya, ada yang 5%, ada yang 8%, ada bahkan yang 10, 15. Dan itu sebelum di map itu biasanya kita diberikan dyno test. Dyno test itu apa? Itu kita melihat kemampuan standar dari mobil tersebut, itu dia horsepower-nya berapa dan torsinya berapa ya, di RPM berapa itu maksimalnya. Nah dari sana jadi kita ada, nggak hanya cuma ngomong oh ini bisa naikin horsepower maupun torsi, jadi bisa dilihat before dan afternya gitu loh.
itu aja guys dari saya ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Stay tune terus di Hanamezo channel ya. Demikian video kali ini. See you guys.